buat ke metabolisme sapi dari segi pencacahan di mulutnya, kemudian nanti masuk ke organisme organ-organ dalamnya gitu. Bisa bagus buat sapi. Modal dari segi pikiran dan ilmu yang itu perlu diramu, jangan tergerus atau termakan oleh omongan orang lain. Buktikan sendiri, lakukan sendiri sesuai dengan ramuan teori yang ada, sesuaikan dengan kondisi ternak dan lingkungan, itu insya Allah bakal untung. Jangan pikirkan omongan orang, perkuat mental kita untuk membangun usaha, terutama di bidang usaha peternakan gitu Pak. Karena kita makan bukan karena usaha orang lain tapi usaha kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel Pemersatu Peternak Indonesia. Kali ini kita berada di kandang sapi, masih di salah satu peternakan terbesar di Indonesia. Ingat ya, salah satu, nanti jangan baperan, dikira yang paling besar. Nah, ini teman-teman kita masih ditemani dengan Mas Iza dan Mas Gufron. Kali ini kita akan keliling-keliling kandang, nanti apa saja sih isinya di Sawo Jajar Farm. Mohon maaf gangguannya lagi, Mas Iza, Mas Gufron, selamat sore. Selamat sore. Yeah. Tadi sudah kenalan, ini dikenalkan lagi satunya Mas Iza dulu atau Mas Gufron? Mas Iza dulu. Ya, saya Irza Firmansyah Borneo Putra, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi agribisnis peternakan. Aslinya mana Mas? Bangkalan. Oh, Bangkalan Madura, iya Madura. Nanti kita bahas sapi-sapi Maduranya yang di sana Mas ya. Kalau Mas Gufronnya? Ya, nama saya Ahmad Gufron, asal Lumajang, Jawa Timur. Sama seperti teman saya, berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi agribisnis peternakan. Oh, siap Mas. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya menemani saya secara pribadi di channel Bukan Dokter Hewan untuk keliling-keliling kandang di Sawo Jajar Farm. Ini di sini untuk peternakan apanya Mas yang di bagian sini nih? Kalau di sini lebih ke breedingnya sih Mas. Kalau di sini, tapi cuma sedikit karena di Sawo Jajar Farm sendiri itu lebih fokus ke fattening atau penggumukannya. Oh, jadi, gitu ya. breedingnya cuma buat sampingan saja. Oh, ya untuk isian lah barangkali pengunjung membutuhkan yang arahnya breeding juga ya. Juga buat kebutuhan anak magang juga, kan ini juga menampung mahasiswa magang. Oh, PKL, iya. Jadi buat kebutuhan kurikulumnya dari penelitian gitu memungkinkan karena banyak jenis pemeliharaannya ya, antara jenis-jenis sapinya juga Mas ya. Betul. Kita sambil keliling-keliling nggak apa-apa Mas ya. Kalau yang ini jenisnya yang di breeding, ini apa saja Mas? Simental Ada, Madura juga ada ini. Ini Madura bukan Mas sih? itu simental. Oh simental yang betina kayak gini ya. Iya. Oh mirip Madura ya. Ini yang PO. Yang ini simental. Nah ini PO-nya yang ini ya. Ya. Nah ini. Nah, ya Mas, kita sambil jalan-jalan Mas ya, untuk jenis-jenis sapi. Kalau di sini sapi PO-nya Mas ya. Oh fattening ini PO-nya. Oh penggemukan sapi-sapi PO-nya. Ya. Nah ini sebenarnya untuk palung Mas, palung pakannya ini tinggi rendahnya itu berpengaruh nggak untuk ternak sih, atau menyesuaikan juga? Ya, sebenarnya ini ada standarnya sendiri. Berpengaruh banget memang. Kita perlu menyesuaikan sama standar. Untuk standarnya itu memang sedikit lebih rendah dari mulut sapi, supaya mudah terjangkauannya terhadap pakan, minum. Standarnya itu kedalaman palung ini 40 cm. Kedalamannya ya. Kalau tingginya dari tanah Mas? Tingginya dari tanah itu menyesuaikan sama mulut sapi itu tadi. Oh mulut sapi itu tadi ya. Oh. Standarnya itu memang sedikit lebih rendah dari mulut sapi. Jadi buat dari tanah ke atasnya sesuaikan sama mulut sapinya itu. Oh. Jenis sapinya juga. Ya. Tapi paling baik itu mungkin ini Mas, yang bisa ditarik ke atas ke bawah itu. Barangkali nanti menyesuaikannya. Betul, bisa. Teknologi selanjutnya begitu. Sambil jalan-jalan Mas, biar kita tahu nanti ini adalah peternakan salah satu yang terbesar, itu berarti di sini ada ratusan ya. Dan mungkin di luaran sana memang masih banyak yang skalanya ribuan, tapi kan salah satu yang terbesar ya ini. Nah, tapi ada yang Mas, biasanya ada yang baperan juga. Terbesar, paling besar. Salah satu yang terbesar sama yang paling besar kan beda ya Mas. Sama-sama pengen dikatakan yang besar. Ya, nah ini kalau yang ini jenisnya
Ini ada jenis berangus. Oh, berangus. Ini berangusnya ini. Oh, agak galak ini berangusnya ya. Nah, ini Red Marlboro ini sebenarnya jenisnya apa tuh Mas? Yang Red Marlboro gini. Ke arah simental ya? Iya. Atau limusin simental? Mental. Tapi ada istilah baru yang menyebutkannya adalah Red Marlboro ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kisarannya bobotnya berapa Mas kayak segini ini? Kalau ditimbang 1 ton sudah ada ini kayaknya. Belum ya? Masih di antara 900-an gitu ya. Kurang lebihnya. 800. Ada 800-an masih ya. Tapi kelihatan besar Kelihatan juga. besar ya. 800-an. Apalagi nanti kalau sudah 1 ton. Iya. Lebih besar lagi tentunya. Nah, ini. Oh, ini PO-PO-nya juga. Kok yang sini sama sana beda Mas? PO-nya kok di tempatnya yang lain ini? Ini ya. Iya. Ini sama aja nih, tapi mungkin dari manajemen ownernya sendiri menempatkan di sini. Ya. Gitu ya Mas ya. Kita ke arah kemarin kita juga belum sempat mereview yang di kandang yang di sebelah sana utara sana. Kita coba. Sapi Madura. Iya, ke sapi Maduranya. Nah, itu mbaknya malu-malu. Pak, monggo, Pak. Nah, ini sapi PO-PO-nya paling banyak populasinya sapi PO kayaknya Mas di sini. Enggak juga, sapi Madura juga banyak. Oh, banyak di sana. Oh, Iya. kita masih belum ke sana teman-teman. Nah, ini kita sambil jalan itu adalah sawah jajar. Apa? Wah, ada musik Mas di sana. Iya. Di sini aja berarti. Nanti terkena copyright. Mungkin masih dibutuhkan musiknya. Mungkin lain waktu, lain kali kita di sana. Dan kita membahas ini Mas, tidak jadi ke sapi Maduranya karena di sana ada musiknya ya. Nah, ini kalau rumputannya yang digunakan di sini rumput apa saja sih Mas sebenarnya? Kita pakainya damen. Oh, itu juga ada ya. Dan juga sebagian rumputan pakcong kayak gini ya. Jerami juga. Jerami padi itu. Ya tadi itu apa? Kaul tadi. Ya. Nah, kalau lahannya sebagian di sini juga ya, yang lahan rumputannya juga. Ya. Hmm, Jadi sawah jajar ini punya lahan sendiri buat menanam rumput sendiri. Jadi kalau butuh pakan bisa ambil dari rumput milik sendiri. Kalau misalkan kurang mumpuni, kurang mencukupi bisa pakai dari luar, ambil dari luar. gitu Mas ya. Nah, untuk pemberian pakannya hijauannya ini perlu dicopper juga nih. Sebagian. Sebagian dicopper, sebagian tidak, menyesuaikan kebutuhan juga. Oh, Dan misalnya. juga dari segi efisiensi waktu juga. Jadi ketika waktu mencukupi untuk dicopper, jika tidak bisa langsung diberikan saja. Oke. Kalau secara teori Mas, sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih antara pakannya itu kalau dicopper dan tidak itu? Tentu, ya. Kalau menurut saya sih lebih bagus dicopper. Soalnya akan berpengaruh kepada metabolisme. Iya. Karena kalau dicopper itu kan nanti ada penjajahan sehingga kadar airnya lebih Lebih turun. Pak, ya. Lebih bisa terurai. Oh. Jadi buat ke metabolisme sapi dari segi pencacahan di mulutnya, kemudian nanti masuk ke organ-organ dalamnya gitu. Bisa bagus buat sapi. Oh, bisa mengurangi rapen-rapennya juga Mas ya? Iya. Maksudnya yang dibuang itu ya? Iya. Apa pembuangan limbahnya lah? Iya. Limbah kalau di tempat saya atau di perkuliahan juga sama rapen itu. Ya. Eh, Lebih ke limbah sih kalau limbah ya. Iya. Kalau di desa-desa kayak tempat saya itu kan rapen. Kalau untuk sapi-sapi Mas seperti ini, itu perlu dibandingkan nggak tiap harinya atau hanya beberapa hari sekali? Untuk di sawo jajar farm itu sendiri itu 2 kali Mas. 2 kali pembersihan kandang ya. Pembersihan kandang itu 2 kali sehari. Pemandian sapinya sehari Sehari. sekali. Pagi hari itu bagi makan sapi. Jadi pembersihannya 2 kali sehari untuk menghilangkan atau mengambil kotoran-kotorannya pembersihan kandang, untuk memandikan sapinya sehari sekali. Pada pagi hari. Kalau dalam sistem perkuliahan Mas, sebaiknya di teori itu sebaiknya berapa kali sih sehari dimandikan? Atau yang penting bersih gitu aja? Sebenarnya bagusnya setiap hari dimandikan. Kalau misalkan memang benar-benar SDM-nya mumpuni, waktunya ada, mandikan. Kecuali kita punya misalkan 10 ekor, kemudian kita cuma 1 orang gitu. Kalau misalkan merasa kesulitan, bisa 2 hari sekali. Yang penting tadi
kebersihannya dijaga, karena itu kan bakal jadi faktor virus, bakteri gitu. Gimana caranya kita meminimalisir itu? Maka dari itu lebih baiknya lebih sering lebih baik gitu. Oh ya. Kalau bisa setiap hari dimandikan, setiap hari dibersihkan kandangnya. Oke. Selain itu Kita bukan cuma berbisnis sapi Mas, tapi kita juga mengeluarkan sapi-sapi yang sehat Mas untuk masyarakat. oh gitu, nggih. Enggak, kalau asal jangan ternak, kalau ternak jangan asal gitu lah intinya. Ya. Jadi intinya selain untuk menanggulangi virus dan lain sebagainya, kuman-kuman yang berkembang di kandang, itu juga fungsinya barangkali untuk ini Mas, napa? Kenyamanan. Intinya kalau misalkan kita saja di rumah itu nyaman atau apa, pikiran enak, itu kan otomatis daya nafsu makan juga tinggi juga. Karena kan ternak ini hidup, mereka memiliki tingkat stres sendiri. Itu yang kita kelola supaya gimana caranya ternak ini tidak merasa stres. Akhirnya pertumbuhannya lebih efektif. Oh gitu Mas ya. Kalau masalah penggemukan seperti ini Mas, setiap makhluk hidup, khususnya memang juga ruminansia sapi itu juga membutuhkan, intinya mereka merasa birahi. Ya. Nah, menanggulangi hal ini, apakah itu berpengaruh juga untuk pertumbuhannya apa tidak sebenarnya? Berpengaruh tentunya. Misalkan kayak birahi itu bisa dikurangi dengan pemandian tadi itu. Oh. Jadi ketika dimandikan maka bisa jadi birahinya itu berkurang karena bisa mendapatkan kenyamanan dari yang dimandikan itu. Nah, itu Oh, bagian gitu. dari tata cara sebenarnya. Jadi kita agak bisa menghilangkan rasa birahi dari hewan tersebut sebetulnya. Cuma kita bisa mengantisipasi dengan mengurangi setidaknya supaya tidak terjadi siklus birahi yang terus menerus, yang sering begitu. Karena itu berpengaruh banget. Yang berlebihan gitu ya siklusnya. Atau mungkin ada suntikan khusus untuk menanggulangi bahwasanya nanti sapinya birahinya berlebihan gitu, ada? Kalau itu belum tahu sih saya. Nggih. Mungkin nanti bisa diteliti lagi ke yang lebih ahli kalau masalah suntikannya itu. Nggih. Ya. Tapi pada dasarnya intinya cukup dengan dimandikan, dengan sering-sering dimandikan itu sudah bisa mengurangi sedikit ya. Ya. Nggih. Kalau untuk kawinan sapi sendiri, sebenarnya dari IB sendiri dan juga manual itu baikkan mana Mas? Tetapi tetap ada pro kontranya itu ya. Tapi kalau menurut jenengan ataupun yang jenengan pelajari selama ini, Lebih efektif IB tentunya. Entah itu dari segi indukannya, dari segi anaknya, kemudian dari segi semennya, itu bakal lebih efisien dan efektif IB. Karena IB bisa memilih jenis sapi yang mau diambil semennya, Iya. kemudian mau ditaruh ke sapi yang mana. Nanti bisa berpengaruh pada betina yang indukannya itu. Itu biasanya kan berpengaruh pada faktor kesehatannya, berat badan nanti setelah bunting gitu. Nah itu bisa kita lebih kontrol kalau pakai IB. Kalau pakai manual kita kurang bisa mengontrol itu. Dan juga kebutuhan semen dan kebutuhan anaknya itu kan banyak. Jadi buat menanggulangi hal itu, buat mengatasi hal itu, solusinya adalah inseminasi buatan. Sebenarnya gitu. ada sih Mas kayak apa? Nggih. Cara lain untuk selain IB kemarin Mas yang dipresentasikan. Ya. Apa Mas Jadi, Gubron itu? Ada Oh. itu namanya bioteknologi reproduksi. Nah itu ada tahapan-tahapannya. Ada bioteknologi reproduksi yang pertama itu IB, inseminasi buatan. Kemudian yang tahap lanjutan itu ada transfer embrio. Ya, transfer. Yang kemudian ada lagi cloning namanya. Oh macam-macam Mas Jaja. Macam-macam. Jadi nggak hanya IB, nggak hanya. Tapi yang populer di masyarakat memang sekarang IB Mas. IB. Karena pemerintah Indonesia masih belum ya Mas. Masih Ya, ke tahap masih. cloning belum ya. Belum. Oh sementara ini. Proses Pengembangan ilmu, di pengembangan. Oh jadi untuk sementara ini cloningnya itu yang sudah ada di katakan di luar negeri gitu Mas ya. Ya. Tapi Indonesia sedang mengembangkan. Berarti masih marah itu IB. Kan lebih murah kalau itu. Ya. Cloning memang lebih biayanya lebih mahal. oh biayanya mahal. Sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi hasilnya Mas, nantinya sebenarnya seperti apa untuk Kalau hasil? cloning itu kan kayak kita menciptakan spesies baru dari spesies A, misalkan dari metal dengan jenis A, bobot A, kualitas A misalkan. Oh, Kalau di cloning sama, persis. Ya, sama. oh persis nantinya. Itulah kenapa mahal. Oh. Karena hasilnya cloning, benar-benar menghasilkan individu baru dengan sifat yang sama persis dengan yang dikloningkan itu. Nggih, dari Lebih mahal. entah itu posturnya, Ya, betul. tentang cara makannya dan Iya, lainnya cloning pas ya. Benar-benar sama lah. Gitu. Sama
gitu. Iya. Atau mungkin bisa dikatakan juga fotokopiannya. Ya, betul. Coba ya. Berwarna Iya. atau 3D Nama 3D ya. Oh, gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah saja ngingatnya. Ini sebenarnya fotokopian, sistem fotokopi gitu. Jadi itu lebih mahal karena memang memilihnya super. Tapi diambilnya tetap dari yang akan dikloning, Mas ya? Iya, gitu. Itu berlaku untuk sapi jantan dan betina juga. Iya, Maksudnya menghasilkan jantan dan betina. itu bisa disiasati atau ya itu semuanya tergantung yang mengatur rezeki, Mas. Kalau itu ada tata caranya, ada siasatnya juga, tips and triknya. Yeah. Cuman pada akhirnya tetap Yeah. tergantung pada yang maha kuasa, Yeah. hasilnya gimana. Hmm. Cuman itu kan ikhtiar lah, Ya, usaha kita, upaya kita buat membudidayakan dan menghasilkan satu produk ternak yang sesuai dengan keinginan. ya paling tidak presentasinya keberhasilannya mungkin bisa lebih tinggi. Iya, Gitu. 60% kalau keberhasilannya itu bisa dikatakan begitu. Ya tetapi tetap penentunya Iya. tetap ya Allah Subhanahu wa taala ya hanya hidup dikatakan pada yang punya makhluk. ya yang kita hanya bisa berusaha. Ya. Dan barangkali itu Mas yang bisa saya sampaikan atau yang saya liput nanti kalau kita terus-terusan ngobrolnya nggak akan selesainya. Betul. Barangkali nanti di lain waktu bisa dilanjutkan. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan dari masing-masing, dari Mas Iza atau Mas Gufron untuk peternak-peternak atau yang seusia jenengan yang di luaran sana, Mas. Monggo. Baik, kalau masalah buat peternak, jangan ragu, jangan takut untuk beternak. Dan yang paling penting, selain modal finansial, modal moral, juga modal dari segi pikiran dan ilmu. Yang itu perlu diramu, jangan tergerus atau termakan oleh omongan orang lain. Buktikan sendiri, lakukan sendiri sesuai dengan ramuan teori yang ada, sesuaikan dengan kondisi ternak dan lingkungan. Itu insya Allah bakal untung. Dan juga buat masyarakat atau teman-teman milenial yang masih muda-muda, kita perlu mengetahui prospek ini. Dan kita perlu untuk menjadi pionir ataupun penggerak di bidang sektor peternakan, sehingga kita nantinya bisa menjadi insan peternakan yang bisa menanggulangi dan bisa menjadi solusi atas ketahanan pangan nasional. Amin. Mas Gufron, ada yang mau ditambahkan? Menurut saya simpel aja sih Mas, jangan pikirkan omongan orang, perkuat mental kita untuk membangun usaha terutama di bidang usaha peternakan gitu Pak. Karena kita makan bukan karena usaha orang lain tapi usaha kita sendiri. Gitu, Pak. Siap Mas. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Terima kasih banyak Mas, semoga sukses. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang tidak mau subscribe tidak apa-apa. Yang paling penting adalah dinyalakan loncengnya untuk bisa mengikuti cerita-cerita inspiratif selanjutnya di channel Pemersatu Peternakan Indonesia, bukan dokter hewan. Dari Ngawi menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.